Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Semeda dimanapun kalian berada. Selamat datang di Podcast Meda bersama saya Rachel Regina. Dan saya Ayu Wulan. Pada pagi hari ini kita akan menemani Sobat Semeda dalam acara podcast spesial Milad. Selama 2 hari SMK Swadaya merayakan Milad ke-41 tahun dengan berbagai acara yang menarik. Mulai dari gerakan senam sehat, makan sehat, dan seminar motivasi hingga refleksi sejarah. Hari ini kita kedatangan teman-teman hebat yang akan menemani kita pada episode spesial kali ini. Mau tahu siapa saja bintang tamu kita pada pagi hari ini? Mungkin Sobat Semeda sudah ada yang kenal nih di antara kakak-kakak ini. Langsung saja kita sambut Ketua AKS SMK Swadaya Temanggung. Beri tepuk tangan yang meriah. Selamat datang semuanya di podcast SMK Swadaya Temanggung. Baik, terima kasih. Gimana nih teman-teman kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Happy nggak? Wah, tentu dong. Wih, oke. Perasaan kalian setelah mengikuti Milad ke-41 tahun ini gimana teman-teman? Mungkin dari OSIS dulu. Oke, kalau terkait perasaan ya, mungkin dari saya tentunya hal sangat senang itu pasti. Soalnya ini kan hari besar SMK Swadaya gitu. Rasa senang itu pasti ada di saya. Mungkin ada dari teman saya. Bentar, Ya. sebelumnya kita lupa nih belum perkenalan. Oh, Maaf ya guys, iya. maaf banget. Perkenalan dulu nih dari OSISnya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dimas Abu Ganyu selaku ketua dari AKS OSIS SMK Swadaya Temanggung. Selanjutnya. Perkenalkan, saya Hafsah Tatul Kamila dari AKS PMR. Perkenalkan, nama saya Verly. Saya dari AKS Pramuka sebagai Pradana Putra. Perkenalkan, nama saya Zahra Sitana Dewi Oktaviana, bisa dipanggil Okta, sebagai Pradana Putri AKS Pramuka. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gunun, saya dari AKS Majlis Taklim SMK Swadaya Temanggung dan saya di sini sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Hanifah Fendi Maulina, saya di sini sebagai ketua PKS. Baik, ini lanjut lagi ya tentang perasaan setelah mengikuti Milad. Mungkin dari kakaknya bisa lanjut. Tentu saja dengan adanya kegiatan Milad ini kita itu bisa, perasaan kita itu senang, tentunya senang karena jarang-jarang banget di SMK Swadaya itu ada kegiatan yang menurut saya itu bermanfaat sekali ya. Entah itu senam Ya. ataupun makan sehat itu. Oke, terus kemarin berkontribusi dalam kegiatan apa aja kak? Dalam acara Milad ini, PKS berkontribusi dengan organisasi OSIS itu untuk memperlancarkan kegiatan Milad, terutama untuk yang saat pengaturan jalan, Oh, entah iya, itu iya. pengaturan di alun-alun. Oke, mungkin bisa lanjut dari yang MT. Kemarin perasaannya happy nggak waktu Untuk Milad? Perasaan pas melihat itu sangat begitu happy banget. Salah satunya itu saat senam ya, itu bisa joget-joget dengan Wih. badan yang sangat sehat, bukan habis itu makan sehat. Tuh sangat Enak sehat. banget ya? Iya, enak Ya, banget. lanjut. Untuk Perasaannya. perasaan saya saat Milad ke-41 ini sangat senang sekali karena kita mengadakan senam anak Indonesia hebat ya. 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 Itu menjadikan kita semua itu hafal dengan senam tersebut karena setiap hari sekarang sudah disuruh untuk senam ya. Iya. Itu saja. Untuk saya, perasaan saya juga sangat senang mengikuti kegiatan acara Milad di alun-alun itu. Kemarin ikut tugas atau ikut yang senam itu kak? Buat PMR nggak ada tugas, jadi ikut senam di sana. Oke. Oke, untuk AKS OSIS, bagaimana organisasi yang Anda pimpin berkontribusi dengan organisasi lainnya? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Ini sebelumnya kontribusi atas keseharian atau saat persiapan Milad kemarin? Boleh berkontribusi dalam, misal nih OSIS ada event tertentu. Oh alah ya, mungkin ini, misalkan ya ini ada peringatan hari-hari besar, contoh halnya seperti mungkin bulan bahasa atau peringatan Hari Kartini, itu kita kan
pastinya itu mengadakan sebuah event. Nah, salah satu dari event kita itu misalkan mengadakan lomba-lomba atau gimana. Itu pastinya kita berkontribusi dengan AKS, PKS itu. Tentu halnya saat keamanan terkait kendaraan bermotor atau mungkin terkait lalu lalangnya siswa agar tidak keluar sekolah dan sebagainya. Kemudian di lain sisi kita juga bekerja sama AKS PMR untuk menjaga terkait kesehatan siswa. Mungkin nanti di tengah jalannya acara ada mungkin dari siswa itu atau teman kita yang pingsan atau gimana gitu, sakit atau gimana. Berarti ini semua organisasi ikut berkontribusi. Iya, ikut berkontribusi. Tapi lebih seringnya berkontribusi dengan yang mana nih? Yang sering itu OSIS sama PKS sih. OSIS sama PKS. PKS sama PMR. Mungkin bisa dijelaskan dari yang PMR. Oke, kontribusinya silakan. gimana? Untuk kontribusinya dari PMR bisa untuk menjaga saat kegiatan upacara. Nanti ketika ada yang sakit, PMR langsung tugas. Oh gitu. Terus cara menanganinya itu gimana Kak? Untuk misal ada anak yang pingsan, kita bawa anak itu ke tempat yang maksudnya lebih teduh gitu ya, untuk Oh ya, agar bisa tenang gitu beristirahat dulu ya. Oke. sebelum dibawa ke UKS. Iya. Terus untuk yang dari PKS mungkin bisa dijelaskan? Gini, kalau semisal itu upacara gitu kan, apa yang pasti itu PKS itu kan juga membantu OSIS ya. Entah itu jaga di belakang siswa itu atau di luar saat kan biasanya banyak sekali nih yang telat. Ya. Nah, itu tugas PKS. PKS itu membantu guru-guru yang piket untuk menangani nih yang telat-telat itu. Selain itu juga kalau untuk berkontribusi yang lain itu ya seperti keamanan dan ketertiban sih, itu aja. Selama menjabat jadi PKS tuh berarti belum pernah ikut upacara yang benar-benar jadi siswa doang gitu? Belum. Keren banget ya. Benar-benar berarti mengabdi untuk PKS gitu? Iya, seringkali itu rata-rata itu yang anak PKS itu jarang banget untuk ikut upacara yang benar-benar dari awal sampai akhir. Kita tuh paling cuma ikut itu saat pertengahan itu aja nggak ikut barisan. Oh ikut Di belakang. belakang. Kasihan banget dia terpojokkan gitu ya teman-teman. Ya, resiko sih gitu. Iya sih. Terus kalau untuk yang pramuka atau MT itu sering ikut di barisan upacara atau enggak? Untuk majelis taklim itu sendiri kita juga ikut saat upacara itu di barisan para siswa dan kita mungkin mengondisikan siswa juga, kita sebagai anak AKS juga untuk mungkin ada anak-anak yang saat upacara tidak hikmat ya, kita bisa saling mengingatkan pada teman-teman kita. Berarti jadi panutan gitu ya Iya. buat anak AKS tuh. Lanjut yang pramuka? Oke, untuk yang pramuka sendiri itu biasanya ada di barisan siswa. Kita itu hanya menjaga perilaku agar menjadi contoh pada siswa-siswa lainnya agar tertib dan hikmat dalam melaksanakan upacara tersebut. Oke, kalau yang PMR sama OSIS nggak usah ditanya lagi ya, soalnya mereka juga paling sibuk kalau lagi upacara. Next, untuk pertanyaan seputar milad ini, apakah ada program unggulan atau khusus dari masing-masing AKS? Mungkin yang unggulan bisa dari OSIS. OSIS. Oke, mungkin terkait kegiatan unggulan ya, saya rasa kegiatan OSIS itu berat semua. Mungkin salah satu saja itu saat pengadaan suatu event saat peringatan hari-hari besar gitu. Itu merupakan kegiatan, salah satu kegiatan unggulan. Dan juga mungkin saat ada acara sosialisasi ke SMP itu kita bersama tim sekolah atau ke sekolah dan pembina itu kita menuju ke sekolah yang ingin kita minta muridnya untuk meneruskan ke SMK Swadaya gitu. Itu terkait beberapa program unggulan. Kemudian terkait program khusus itu dari OSIS sebenarnya juga banyak, tapi mungkin saya sebutkan beberapa hal yang diantaranya juga program baru yaitu program JHR. Ada itu JHR? Enggak, apa tuh? Apa tuh Kak? Oke, jadi program JHR itu merupakan singkatan dari jam healing remaja. Nah, jam healing remaja ini nantinya kita pada saat jam-jam istirahat itu
kita akan mengeplay sebuah lagu di sentral gitu. Nah, jadi seluruh warga masyarakat SMK Swadaya Temanggung itu semuanya mendengar, asalnya kita juga mengeplaynya di sentral. Nah, di lain sisi ini juga teman-teman semuanya bisa request melalui platform yang sudah disediakan oleh anggota OSIS. Saya mau request. Oke, Biar siswa-siswi SMK Swadaya ini mosing semua. Mosing, aduh, Iya. bahaya gak tuh? Aku kira request gala-gala gitu. Enggak ya. Not Itu. my style. Kemudian juga ada program khusus itu terkait piket cafe. Jadi OSIS itu juga mengadakan kayak ya menyangkut kewirausahaannya untuk melatih juga marketing dan juga skill kepemimpinan lah. Jadi kita berjualan terus keliling per kelas gitu. Oke. Baik, bisa dilanjut AKS PMR. Oh iya, monggo. Untuk dari AKS PMR ada kegiatan khusus yaitu melaksanakan Jumat Cantik dilakukan setiap hari Jumat seminggu sekali. Kegiatan ini untuk mencegah jika ada siswa nanti yang kena anemia, untuk itu dilakukan setiap seminggu sekali. Terus Kak, saya tuh suka lihat teman-teman tuh banyak banget yang udah dikasih sama pil tambah darah tapi nggak diminum tuh. Cara ngatasinya gimana? Untuk masalah itu, untuk anak PMR menunggu di dalam kelas, Ya. menyuruh anak-anak minum, ditungguin gitu. Oh, dipantau gitu Iya, biar dipantau. pada minum semua. Iya. Oke. Bisa dilanjut AKS Pramuka. Ya, menurut saya program unggulan itu ada di PTA. Apa itu? Apa itu, Kak? PTA itu penerimaan tamu ambalan. Jadi PTA itu dilaksanakan setelah kegiatan MPLS. Biasanya PTA itu renungan malam, terus kerja di luar sekolah gitu, seperti menjelajah, terus nanti membantu masyarakat untuk membersihkan lingkungan sekitar, dan masih banyak lagi. Mungkin untuk Pak Ferli? Jadi untuk pramuka itu ada dua program khusus atau unggulan, yaitu yang tadi disebutkan oleh Kak Okta sebagai PTA, dan ada lagi yaitu Turja, turun jalan di beberapa SMP. Jadi kita pramuka SMK Swadaya mengajari melatih latihan bersama SMP lainnya seperti MTS 1 Temanggung ya Kak, dan lain-lain. Bisa dilanjut untuk yang MT mungkin? Ya, untuk kegiatan Majelis Taklim Ulul Albab SMK Swadaya itu sendiri ada program unggulan dan ada program khusus. Mungkin saya akan menyebutkan beberapa doang. Yang pertama adalah program PDTA, pengelompokan data tulis Al-Quran. Di SMK Swadaya ini khususnya, mohon maaf bagi yang muslim, kita ada pengelompokan data tulis Al-Quran. Kita membagi tiga, yaitu yang belum lancar, mohon maaf, dan yang mungkin sudah lancar, dan yang sudah lancar tapi mungkin tajwidnya masih salah. Jadi kita ada program khusus untuk melakukan para siswa agar untuk memperlancar pembacaan Al-Quran tersebut. Kita juga mendatangkan materi dari luar, misalnya untuk materi khususnya untuk agama Islam. Mungkin itu. Kalau dari PKS program unggulan atau khusus apa yang disediakan? Kalau di PKS itu ada program unggulan dan program khusus. Itu ada beberapa. Salah satunya itu adalah GDS dan Turja SMP. Apa itu Kak? GDS itu Gerakan Disiplin Siswa. Oh ya. Jadi kan setiap pagi PKS itu ada yang kerja di luar ya, tugas di luar. Nah itu setelah bel masuk itu yang PKS tidak langsung masuk. Jadi kita itu di luar sama membantu guru yang piket itu untuk apa ya, membantu guru, kan banyak siswa yang telat. Nah itu gunanya itu terkadang kan banyak banget siswa yang telatnya itu mereka tidak mau masuk ke kelas, mereka malah langsung bolos. Nah itu gimana caranya PKS itu harus bisa mencegah siswa itu agar tidak bolos, tetap walaupun telat dia tetap masuk kelas. Kalau kakaknya sendiri cara menangani anak-anak bandel kayak gitu gimana? Ya enggak gitu. Marah-marah? Enggak sih, kita pertama itu kita berusaha menasihati dengan perkataan yang sopan, pelan. Kalau kok memang udah 2 kali atau 3 kali itu kok mereka tidak mau
apa ya namanya, mengerti atau nggak ada mau kok mereka tetap ngeyel. Nah itu biasanya itu PKS itu bilang sama guru dulu, bapak ibu guru yang tugas di luar, terus nanti itu ditangani bapak ibu guru, kan biasanya itu ada tempat tongkrongan. Nah yang itu PKS itu kalau udah dapat persetujuan dari bapak ibu guru, nah PKS menuju ke tongkrongan itu. Oh gitu. Cepu nih. Cepu sedikit nggak apa-apa. Tapi cepu demi kebaikan ya Sobat Iya. Sepeda. Apa pesan Anda untuk anggota baru organisasi agar terus bersemangat dan berkontribusi dalam memajukan sekolah? Bisa dimulai AKS PKS. Kalau itu gini apa? Setiap siswa itu kan tetapnya itu kan ada rasa malas gitu ya. Jadi saya sebagai ketua itu ya cuma bisa memberi semangat pada adik-adik yang baru daftar jadi BKS itu agar mereka itu bisa semangat. Terus kunci dari mereka semangat itu gini. Kita tuh tidak usah mendengarkan omongan dari orang lain gitu. Terus walaupun gimana, kan kita kan satu AKS satu keluarga ya. Iya. Jadi kalau walaupun kita punya masalah, entah itu satu AKS, entah itu sama siswa lain, itu kita usahakan untuk diselesaikan secara keluargaan. Gimana caranya itu agar siswa baru itu, anggota baru itu merasa nyaman di PKS gitu. Oke. Bisa dilanjut AKSMT? Pesan untuk para anggota AKS baru, yang pertama adalah jadilah pribadi yang proaktif. Dalam arti jangan ragu untuk berbagi ide kepada teman-teman kalian, karena ide itu penting untuk memperbesar atau untuk menjalankan kegiatan AKS kita. Dan tetaplah semangat, jangan ragu untuk berpartisipasi dalam kegiatan apapun. Mungkin itu. Mungkin bisa dipersingkat lagi ya untuk selanjutnya, sekalian harapan dari terlaksananya Milad ke-41 tahun SMK Swadaya Temanggung. Jadi dua ya, ada pesan buat adik-adik anggota baru AKS sama harapan dari Milad ini. Dua lah. Ya. Untuk pesan kepada anggota AKS baru, tetap menjalin komunikasi dengan baik, serta selalu aktif dalam organisasi masing-masing. Karena makin lama itu jiwa malas itu menjadi keluar. Jadi kita harus saling merangkul, terus jaga komunikasi yang paling penting. Sebagai ketua juga kita harus menyemangati. Dan untuk harapan kedepannya untuk SMK Swadaya mungkin lebih maju, unggul dan berkualitas. Slogannya template banget ya Sobat Sepeda. Jadi untuk harapan kedepannya semoga SMK Swadaya Temanggung itu lebih mengayomi dan menyayangi siswa-siswanya. Disayang dengan gimana? Dan sebagai memberikan lebih banyak manfaat, lebih banyak lebih banyak kegiatan yang menyenangkan kayak yang OSIS bilang tadi. Oh iya, lanjut. Untuk harapannya buat SMK Swadaya Temanggung dari BMR aja ya Kak. Ya. Dari BMR agar anggota baru tetap menjalankan kegiatan yang ada dilakukan di BMR. Ya. Ada yang lain? Udah. Oke. Oke, cukup segitu. Oke, baik. Sebelumnya kalau terkait pesannya, saya ucapkan banyak rasa terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya yang sudah memanfaatkan kesempatan yang ada untuk ikut bergabung pada AKS kami gitu. Baik, terkait pesan saya, oke. Kalau kita berbicara mengenai organisasi, tentunya kita itu tidak bisa jauh dengan yang namanya problem ya. Nah, mari kita jadikan problem itu adalah suatu tantangan, dan suatu tantangan tersebut kita jadikan peluang. Jadi sebuah kesulitan itu kita anggap saja adalah sebuah kesempatan kita untuk berkembang,
bertumbuh dan belajar. Gitu. Jadi kita jangan takut untuk menghadapi kesulitan. Kenapa? Karena di setiap kesulitan itu pasti akan datang kemudahan. Gitu. Dan juga ini Mas MT ya, sudah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 286 ya. Itu ya artinya Allah itu tidak akan membebani seorang hambanya. Oh Mas, ya kan itu pakarnya. Oh itu tidak akan membebani seorang hambanya kecuali dengan kesanggupannya begitu. Terus untuk harapan saya pada SMK Swadaya ini seperti yang sudah disebutkan oleh Ketua Pramuka tadi sesuai dengan jargonnya, semoga Swadaya kedepannya terus maju, unggul dan berkualitas dan bisa melahirkan generasi-generasi baru yang siap untuk menghadapi tantangan masa depan. Begitu. Beri tepuk tangan dulu Sobat Sepeda buat kita semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara podcast hari ini. Sebelum kita tutup, kita kasih kesempatan dulu nih buat teman-teman untuk menunjukkan jargonnya masing-masing. Sendiri nih? Iya, sendiri. Biasanya kan ada pasukan, jadi semangat itu. Sendiri. Mungkin dari siapa dulu saya? Iya. Oke, jadi untuk jargon OSIS ini mungkin boleh dibantu apa-apa biasa lebih keren gitu ya. OSIS Meda gitu aja, bareng-bareng. Yuk, 1, 2, 3. OSIS Meda. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Jayalah Swadaya. Jaya, jaya. Swadaya. Begitu, Beri terima tepuk tangan kasih. buat OSIS. Monggo dilanjut. Lanjut PMR. Minta tolong buat Kak Adat ya. Oh iya. Bilangnya gimana? Iya, Pak. PMR Sepeda. PMR Wirasmeda. Oh, PMR Wirasmeda, oke. 1, 2, 3. PMR Wirasmeda. Siap, sigap, siaga. Tepuk tangan. Selanjutnya, Mungkin bisa dibantu ya. Bantu lagi, oke siap. Biasanya Hasanuddin Dewi Sartika. Oke ya. 1, 2, 3. Hasanuddin Dewi Sartika. Kita bisa dengan siapnya Dharma Pramuka, jayalah Swadaya. Beri tepuk tangan yang meriah lagi teman-teman. Ya Kak. MT Ulul Albab ya. Ya, oke. 1, Ikut nggak apa-apa. Ikut. oke. 1, 2, 3. MT Ulul Albab. Hijrah bersama luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Lanjut PKS. Mungkin bisa dibantu seperti tadi ya. Oh iya. PKS Meda ya. Oke. 1, 2, 3. PKS Meda. Pelopor keselamatan berlalu lintas. Tepuk tangan buat kita semuanya Sobat Sepeda. Dan sayangnya kita sudah ada di penghujung acara pada podcast pada pagi hari ini. Mungkin buat teman-teman Sobat Sepeda semuanya penggemar podcast Meda bisa tinggalkan kolom komentar di YouTube channel kami. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe YouTube channel SMK Swadaya Temanggung. Salam Sepeda Jaya, sepeda untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.